Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Koni Nurhalita. Halo Mbak Koni, apa kabar? Baik, kok suaranya jadi begitu? Iya, Mbak Koni. Di sini kan selalu hadir nih orang-orang yang berkaitan dengan tindakan mistis. Ya. Kayak misalnya pakai jimat, pakai pelet, mengirim santet, pengasihan, pesugihan, penglaris dan macam-macam. Di dunia nyanyi kan persaingannya cukup ketat ya. Iya. Pernah ada nggak sih orang yang menawarkan supaya lebih laris, supaya lebih sukses gitu, ditawarin hal-hal yang berkaitan dengan mistis? Iya, pastinya ada dulu beberapa. Cuma antara mau enggak, iya enggak, mikir-mikir juga. Apa yang gitu. ditawarin Mbak Koni? Maksudnya, ayolah Kon gitu kan. Mungkin dia ngelihat supaya Koni lebih sukses lagi gitu kan, lebih lagi gitu kan. Itu sih belum ke hal-hal yang lain. Oke, ada yang sampai ngasih jimat begitu? Kalau ngasih jimat enggak sih. Enggak ya? Oke, jadi sampai sekarang Mbak Koni nggak mau? Enggak. Alasannya kenapa Mbak? Masih percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan Iya. ya. Baik, mudah-mudahan apa yang Mbak Koni yakini bisa membuat Mbak Koni selalu semakin sukses dan malam hari ini baik-baik aja nih. Amin. Kita akan ketemu dengan partisipan yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku selalu diikuti makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Uli. Silakan. Selamat malam Mbak Uli. Iya, malam. Boleh kami tahu aktivitas Mbak Uli sehari-hari? Boleh. Apa itu? Saya sih sebetulnya hanya pekerjaan freelance, cuman ada yang lain seperti usaha, macam-macam deh, nggak ada yang pasti gitu. Oke, usahanya ini berdagang maksudnya? Iya, Oke, baik. Apa yang mau Mbak Uli ceritakan pada kami malam ini? saya ingin berbagi cerita di sini, liku-liku hidup saya, tentang saya menemukan leluhur saya, dari saya dibully, difitnah, lalu keluarga saya memojokkan saya, namun saya membalas dengan selalu kebaikan, tidak pernah ada dendam, benci dan sakit hati dan apapun. Baik. Sampai saya menikah, berkeluarga, bahkan mantan mertua saya juga ikut mengucilkan saya. Mantan mertua? Yes, ya. Jadi Ya. sudah pisah? Iya, akibat dari keluarga saya yang miskin, saya dikucilkan selalu, bahkan mantan suami saya itu tidak menganggap saya sebagai istri. Lalu, namun saya berpikir tidak ada dendam, sakit hati, tapi saya berpunya komitmen ingin membuktikan bahwa saya ini memang benar keluarga dari orang miskin, tapi ingin kutunjukkan bahwa saya punya cinta kasih yang dalam. Jadi mereka mengucilkan suami dan mantan mertua, suami dan mantan mertua Iya. ini karena kondisi ekonomi Mbak Iya, Uli? karena saya dari keluarga orang sangat susah sekali. Bahkan di kampung itu juga tidak ada menghargai Oke. keluarga saya. Ini dari sebelum menikah atau Iya, setelah menikah? lalu setelah itu karena saya dikucilkan terus, saya meninggalkan suami, saya dibantu oleh kakak saya yang perempuan. Saya bekerja, saya tekunin karena dibantu ya. Dibantu cari usaha, dibantu, saya lalu tekun hingga maju, bahkan mempunyai cabang. Oh, luar Nah, biasa. setelah itu sudah ada hasil lah. Keluarga yang mengucilkan saya semua baru mengenal siapa saya, Oke. menerima saya.
Nah setelah itu sudah mulai maju, tahu-tahu usaha saya pelan-pelan turun lagi. Turun. Yang diakibatkan di usaha saya itu sering menemukan itu ada darah segar. Namun saya kan dari dulu namanya guna-guna ya, saya percaya tapi tidak meyakini. Karena saya tahu itu kalau guna-guna itu bagi yang punya musuh. Sementara saya tidak punya musuh. Itu darah segar kan berarti maksudnya masih cair? Cair, merah banget. Iya. Ditetesin gitu Saya atau nggak tahu dalam satu wadah? Bukan, di depan usaha itu darah. Di depan darah. Cuman saya tidak respon, mungkin apa darah tikus, darah apa, saya tidak respon. Karena saya merasa tidak punya dendam. Saya tidak meyakini seperti itu. Lalu lama-kelamaan darah lagi, dan usaha saya pun semakin anjlok semua. Lalu belum lagi karyawan saya selalu membohongi saya. Setelah itu karyawan yang di dalam juga suka pusing, mual, sakit, dan tidak betah. Dan akhirnya saya diajak untuk ke orang pintar. Oke. Lalu diajak ke orang pintar, saya pergi, dan saya disuruh mengambil air laut ke dalam botol aqua yang 1 liter, tapi dengan syarat mengambilnya itu jam 7 malam dengan kedalaman 1 dengkul. Anda jalani? Iya, saya lakukan, lalu saya antarkan. Orang pintar ini bingung. Kenapa? Dia tidak yakin bahwa air laut itu saya ambil dari pinggir, karena air laut itu bening sekali seperti air aqua. Selama dia menerima nenek leluhur, menjalankan nenek leluhur dia tidak pernah menemukan seperti itu. Dia bingung, lalu dia cari tahu, lalu dia mengatakan bahwa saya ini diikuti oleh leluhur. Jadi si orang pintar ini melihat? Iya. Ada yang mengikuti? Iya. Lalu? Dan sebelumnya juga saya bingung dengan diri saya. Kenapa sih kalau kita pertama kenal nih, semua orang tidak serak lihat saya, tidak suka. Maka itu saya tidak punya teman. Tapi namun kita sering bertemu, dan tahu sifat saya seperti apa, saya orang baik apa tidak, baru saya punya teman. Maka saya sulit mendapatkan teman. Oke. Setelah itu diteliti ada leluhur, saya dibimbing berbulan-bulan sampai 6 bulan, selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak boleh dengki, dendam, iri hati, apapun. Kejahatan selalu dibalas dengan kebaikan. Tidak boleh dendam. Betul. Emang sebagian dari sifat saya seperti itu. Saya tidak punya dendam. Dengki, paling saya kalau sakit hati sama orang hanya menangis saja. Oke. Saya ini cinta kasih damai sejahtera. Saya mencintai damai sejahtera. Itu satu hal yang baik. Setelah itu saya sudah 6 bulan dibimbing nih. Leluhur saya sudah menyatu dalam diri saya. Saya bisa menyembuhkan, baik jarak jauh, jarak dekat, kemana aja boleh. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan orang sakit. Sakit apa? Baik itu sakit medis maupun sakit guna-guna, bisa. Hanya saja yang buat saya bingung itu, setelah saya bisa menyembuhkan, keanehan itu banyak sekali datang kepada saya. Keanehan seperti apa, Mbak? Saya dibikin gatal lalu korengan, dan sebagian kakak saya yang mendukung tentang leluhur juga kena imbasnya. Dia dibikin biduran semua badan, gatal, lalu lumpuh, lalu perut saya besar seperti orang hamil. Mohon maaf, sensitif jaga juga gatal, bengkak. Saya tidak tahu itu dari mana. Setahu saya tidak punya musuh. Hanya musuh saudara saya saja yang tadinya sebagian mendukung, sebagian tidak. Saya mau tanya deh, Mbak Uli pernah melihat langsung nggak leluhurnya seperti apa Saya wujudnya? tidak pernah melihat ya. Namun kalau saya panggil, saya ada terasa seperti seret gitu. Nah, waktu sakit itu yang perutnya bengkak, lalu daerah sensitivitasnya juga bengkak, itu sembuhnya bagaimana? Saya yang obatin. Saya mengobatin orang itu dengan hanya media air. Bahkan kakak saya yang membantu saya dari sejak awal leluhur ini ketemu,
dia juga lumpuh, usahanya bangkrut, diusir dari kontrakan, nggak bisa bayar, uang di luar tidak bisa tagih, dan saya juga uang saya masih banyak di luar, saya tidak bisa tagih. Karena leluhur saya ini, saya nggak tahu seperti apa. Mereka sangat mencintai saya katanya. Saya tidak tahu masalah di mana, hidup saya semakin ambruk. Tadi Mbak Uli kan dari tadi menyebutkan katanya leluhur saya begini, Iya, katanya leluhur iya, saya begitu. Katanya siapa ya? Saya sering dimimpikan, Bayu. Mereka datang kepada saya, selalu aku dituntun berdoalah. Kadang dipegang kepala saya. Tapi itu yakin leluhur ya? Iya, karena saya sering dimimpikan. Oke. Dan saya dimimpikan berdoa, sabar. Dan saudara-saudara saya yang sakit saya bisa sembuhkan. Baik. Tapi cobaanmu belum tuntas. Masih banyak yang tidak suka dengan saya. Jadi apa tujuan Mbak Tujuan Uli saya datang ke sini, malam hari? saya ingin cari tahu. Barangkali Roy bisa bantu saya. Di Mudah-mudahan situ. Mbak Uli bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan Ya. bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini ada di pikiran Mbak Uli dan di hati Mbak Uli ya. Cuman pesan saya mohon sabar Ya. dan tetap ikhlas menjalani semuanya. Dan nanti Anda bisa ceritakan semuanya secara jujur dan gamblang kepada Ya. sahabat kami. Baik. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Uli tinggal di rumah bernomor 12 dan lahir di tanggal 24 April 1985. Memiliki sifat tekun dan gigih, sangat menunjang dalam pekerjaan. Namun kehidupannya pun hancur kendati tak bisa menahan rasa egois dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Kehilangan pasangan hidup sangat berpengaruh besar dalam kehidupannya. Depresi yang mendalam membuat hidupnya penuh dengan halusinasi dan delusi. Saya melihat Uli. Saya juga melihat sosok nenek-nenek berkebaya hijau. Halo, selamat malam. Selamat malam Roy. Malam. Halo, ketemu lagi. Silakan duduk. Ya. Ibu Uli Benar? terlahir tanggal 24 bulan 4 1985 dengan nomor rumah 12. Benar? Ibu Uli ini diikuti sosok leluhur yang kerap membantunya menyelesaikan berbagai macam masalah ya. Sudah banyak hal yang sudah dilewati, tapi sekarang justru banyak masalah dalam hidupnya, terutama dari soal kesehatan dan ekonomi. Yang ingin jadi pertanyaan adalah sebenarnya apa yang terjadi? Iya. Apakah sosok leluhur ini menginginkan sesuatu yang baru dari Mbak Uli, berubah untuk menjadi orang yang baru, atau sebenarnya ini adalah perbuatan orang lain? Iya. Begitu ya? Iya. Keluhannya seperti, boleh lebih detail gak? Keluhannya seperti apa? Bisa merasakan gitu, nyembuhin orang gimana gitu? Biasanya menyembuhkan orang dengan cara seperti apa, Mbak Uli? Saya menyembuhkan itu dengan media air. Oke. Masukkan ke dalam gelas, lalu saya berdoa, lalu orang itu minum. Jika air di dalam gelas itu berubah panas atau seperti kesetrum, berarti itu penyakit non medis. Namun bila air itu tidak ada reaksi, berarti itu penyakit medis. Untuk penyakit non medis biasanya apa aja tuh? Ada seperti guna-guna, perutnya selalu keluar darah, ada di kepala ada seperti daging seperti tanduk itu ada keluar juga pernah. Oke. Terakhir bertemu dengan sosok leluhurnya kapan?
Oh, begini Bayu. Sebetulnya saya tidak bisa melihat leluhurnya. Tapi bisa namun saya merasakan. bisa merasakan. jika Komunikasinya mereka- kapan terakhir? Saya sih setiap saat selalu komunikasi dengan mereka. Saya setiap berdoa, saya selalu panggil mereka. Oke. Yang jadi concern permasalahannya di sini, Mbak Ulinya ini pengen keluar atau apa? Saya ingin tahu dulu kebenarannya seperti apa. Leluhur ini apa benar leluhur saya atau tidak. Dan kalau memang benar itu leluhur saya, yang anehnya kenapa saya bisa menyembuhkan orang, namun buat diri saya tidak bisa dikendalikan. Dan banyak keanehan-keanehan masalah kesehatan terjadi di keluarga saya, tetapi sebagian yang mendukung saya. Oke. Gimana Roy? Jadi selama ini Mbak Uli ini masih punya pertanyaan apakah benar ini Iya. leluhurnya atau Tidak, bukan? bukan. Leluhurnya atau bukan? Iya. Berarti kamu juga bisa menerawang dong ya? Sebelumnya sih saya bisa menerawang. Kalau saya lagi konsen bisa. Namun karena faktor banyak masalah, saya tidak bisa konsen, saya tidak bisa. Menerawang apa nih? Depan. Bisa, seperti dulu waktu saya belum begini suhu saya, ada tuh seperti dikasih leluhur saya aksesoris, saya pakai itu, saya bisa seperti kemarin ke Pekanbaru melihat anak kakak, karena kabur dari sini dibawa ininya pacarnya, saya cari, saya pakai itu, saya bisa seperti terbang gitu loh. Lalu saya suruh dia pulang, Dan benar pulang? benar pulang. Tapi sekarang ini saya tidak pernah melakukan itu. Karena pikiran saya kacau, Banyak tidak konsen, mengalami masalah ya? Iya, tidak Iya. bisa. Gimana Roy? Bener. Saya mencoba eksperimen. Baiklah. Oke. Ibu Uli ingin mengetahui siapakah sosok yang jahatin. Iya. Dan yang kedua aku inginkan tentang leluhur saya ini kebenarannya seperti apa. Apakah benar ini Apakah benar leluhurnya? ini leluhur saya atau tidak? Saya mau nanya atas dasar apa Ibu Uli membuat satu statement, gue diguna-guna nih, siapa sih yang ngerjain? Something ada gini, listen to me. Kalau misalnya diguna-guna, kan you harus punya objeknya gitu. Tahu dari mana? Saya gitu. tidak tahu, maksudnya waktu pengobatan. Seuzonnya di mana gitu. Saya tidak ada seujon. Enggak, waktu Ibu Uli berpikir bahwa ini jangan-jangan dikirim orang, itu karena apa? Karena tadi ada darah segar di depan toko ya? Iya. Atau ada kejadian lain? Iya, saya kan tidak begitu merespon masalah guna-guna karena saya merasa tidak punya musuh. Oke, pada saat Ibu mendapatkan banyak masalah, Setelah leluhur saya ini, setelah ada leluhur jadi banyak masalah. banyak kali masalah. Boleh saya jawab ya? Iya. Saya menduga Iya. bahwa luka batin itu mengakibatkan banyak sekali gangguan-gangguan pikiran. Menurut saya, jadi gara-gara satu nilas titik rusak susu sebelangga ya Uli gitu. Bagi opini Roy Kiyoshi. Tapi segala sesuatu saya percaya banget. Saya udah 12 tahun di dunia supernatural. Tapi saya tuh pengen banget tuh si Mbak Uli ini sebenarnya agak nyambungnya ke lain gitu. Nyambung ke lain tuh maksudnya? Gini, kakak saya juga gitu. Oh. Pernahkah kakak kamu juga bilangkah gitu? Bukan itu. Sejak nenek leluhur ada di diri saya, karena dia awalnya kan mendukung saya. Lalu saya jatuh, bangkrut, dan hidup susah. Kakak saya yang selalu dekat dengan saya juga terkena imbasnya. Itu maksud saya, Roy. Bukan saya mau seujon sama orang karena Terkena ini tidak. imbasnya oleh nggak tahu. Saya tidak tahu. Objeknya
Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, maka itu saya kesini. Dia langsung masukin gue nih pasti diguna-guna, tapi objeknya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu apa itu Oke, permasalahan. that's your mind. Mbak Uli, itu aja kan yang mau ditanyain. Saya akan, nih, leluhur atau bukan? Leluhur. Leluhur. Benar ya. Benar. Apakah leluhur menjaga? Ya, menjaga. Saya siapa yang jahatin? This is a very good question for me karena saya akan mengungkap suatu fakta yang mengejutkan. Ya. Di dalam kertas ini tuh saya udah doa-doain dan segala macam. Kamu ngerasa energi negatif gak di sini? Apa? Merasa ada energi negatif nggak dari kertas yang dipegang Roy? Tidak ada. Nggak merasakan apa-apa? Tidak. Apa rasanya? Tidak ada, dingin. Panas, dingin? Dingin. Terus apa lagi selain dingin? Kebencian kau? Tidak. Ada yang mengganjal dari situ? Tidak ada. Biasa saja. Nggak ada sensasi apa-apa? Di Kalau hati? tubuh, tidak. Di tubuh? Di badan? Di tangan? Tidak. Oke. Terus gak ada masalah dengan semacam kayak apa namanya, pola pikir kamu setelah megang kertas ini, kamu flashback ke masa lalu kamu, flashback. Jadi membayangkan sesuatu di Tidak. masa lalu? Tidak. Kebayang nggak? Tidak. Apa yang Enjoy malah terjadi? saya. Hah? Tidak. Saya malah enjoy, nikmatin aja, nggak ada. Coba deh kamu pikirin satu hal, siapa sosok yang jahatin kamu itu? Namanya ada di sini. Kamu kesel kan? Saya kan bocorin, Bocorin aja udah tahu. tapi ada di sini. Ah, yakin dibocorin di depan kamera? Tapi kamu bayangin. Kamu taruh yang kencang di dalam energi kamu. Siapa kira-kira orangnya kamu bayangin, Mbak Uli? Mantan suami bukan? Ini tangan kamu gemeteran juga ya? Dingin aja sih. Dingin ya? Nah, itu kamu bilang apa? Mantan suami? Iya. Itu kamu yakin banget? Saya nggak tahu ya. Soalnya Tiba-tiba Saya- keluar aja gitu ngomong. enggak. Ceritain semua, keluarin. Kenapa mantan suami? Karena dia saya tinggal mungkin. Ini kamu curiga ini mantan suami Mantan kamu. suami dan kakak saya. Ini kamu curiga ini di kertas ini mantan suami Iya, kamu dan sama kakak kandung saya. Bener-bener kamu curiga Iya, itu iya. mantan suami dan Kakak kandung. Iya, di sini namanya. iya. Baiklah. Kamu mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Kakak kandung. Yang tersangkanya ada dua, Iya. mantan suami sama Kakak Kakak kandung. kakak kandung. Itu yakin nih? Enggak, maksudnya Sesuai yang firasat. selalu datang dalam mimpi saya ya itu. Sesuai yang selalu datang dalam mimpi saya. Iya. Saya selalu nyatat nih. Iya. Sesuai Dan feeling saya. yang dalam mimpi, feeling. Oh, Iya. that's good. Feeling. Iya. Feeling kamu. Tapi tidak akurat ya. Tadi Tidak akurat. Tidak akurat. Tidak yakin. Tidak meyakini 100% apa mungkin gitu ya. kakak kandung Feelingnya setega itu. Nah, situ saya nggak. Maka saya tidak. Hanya prasangka Iya. lah gitu ya. Penasaran ya. Apa mungkin mantan suami menyakiti saya sedangkan anaknya tidak dinafkahi? Saya yang nafkahin, apa mungkin gitu. Jadi Tadi- pikiran saya tuh jadi blank. pas lagi lihat kertas ini, tadi kamu lihat itu ya, suami kamu, mantan suami kamu sama kakak kamu. Kan? Iya, pikiran saya ke situ. Pas iya. pada saat di sini, Iya. kita akan buka ya siapa Iya. yang namanya. Satu hal ini akan ngebuktiin kamu apa yang terjadi sebenarnya. Iya. Saya cuma gambar Mickey Mouse. You know what? This is from your mind. Jadi Mbak Uli, sebenarnya Mbak Uli bangun sendiri tuh konstruksi kecurigaan pikiran, lalu kemudian diyakini sebagai kebenaran. Semua Padahal- apa-apa terlalu disangkutin. Ini jangan-jangan mantan suami, jangan-jangan kakak kandung. Mungkin Mbak Uli selalu berpikir enggak, positif.
Tapi dalam hati kecil ke sana sendiri ya. nggak Begitu yakin keluar ya. kesebut dua iya. Ya, Iya, nggak yakin sebetulnya juga, makanya seperti itu penasaran sih. ya, Iya. Apa mungkin, nggak mungkin gitu. Terus apa mungkin tantangan leluhur saya harus diuji. Terlalu banyak Ketebalan mungkin dan gitu. katanya, tetapi tidak jelas alur cerita sumbernya. Namun yang terjadi di sini saya melakukan tes yang sangat parah banget. Dia itu aku tes. Ini tuh cuma dari pikirannya doang. Jadi menurut saya katanya dan kayaknya ini deh, kayaknya itu. Kita belum bisa nemuin bukti akurat, tapi kamu sudah menyimpulkannya dalam kertas ini kakak saya atau suami saya. Well, you know what? This is just only Mickey Mouse. Ini cuma Mickey Mouse biasa. Jadi poinnya, Iya. Pikirannya. Jadi kamu Mbak nggak Uli, akan bisa bahagia kalau kamu kayak gitu terus. Iya. Mbak Uli. Justru kalau pikirannya ke arah yang negatif, akhirnya bener akan ngebawa ke sana ya. Iya. Ada yang sakit, ada yang ya apa ya? Terjadi Law of gitu. attraction apa namanya? Hukum alam yang akan menarik semua yang kita pikirin. Yang namanya usaha menurut ya sejauh yang kami tahu ya pasti ada naiknya, ada Iya. turunnya Iya. gitu ya. Saat di bawah justru itulah tantangannya untuk bisa bangkit dan berdiri lagi. Tapi kalau justru saat jatuh malah mengaitkan dengan satu hal yang mistis, akhirnya malah membuat ibu membangun konstruksi pikiran yang salah jadinya. Iya. Nah, di situ. Baik, pertanyaan terakhir. Mbak Uli bawa sesuatu jimat gak? Atau Bawa. barang-barang yang Ada jimat. sakral kan? Bawa. Silakan diambil. Boleh ya, saya ambil ya. Ya, Monggo. silakan. Nih, aku mau kasih tahu ke pemirsa juga bahwa cara kerja otak kita itu amazing. Kita bisa ngebuat apapun dari otak kita. Ya. Mau buruk ataupun baik, semua dari sini. Jadi kebangun dan kepancing untuk benar-benar di universe mewujudkan itu ya yang kita Iya, pikirin ya. Alam semesta jadi mewujudkan itu. Tapi kalau saya lihat jadi kayak ketergantungan sama leluhur-leluhurnya, tapi nggak percaya sama kemampuan Tuhan. Iya, ada di situ. Jadi situ ya, Mbak. Tapi mohon maaf, saya pisaunya tidak boleh bawa ya. Gak apa-apa. nggak usah. Karena leluhur saya nggak mengizinkan. Dari barang yang dia bawa, yang kamu rasain apa, Roy? Ini ada Kok foto nggak dan segala powerful ya, macam. yang minyak. Yang minyak nggak powerful. Kalau ini sih minyaknya buat seperti Batu. ini aja Buat sih. apa? Kak, maksudnya dioles ke batu itu biar apa? Kadang-kadang kalau saya ada ingat gitu, kadang nggak, cuman nggak ada waktu ya, nggak ada tertentu. Saya olesin gitu buat mandi katanya. Buat apa? Buat supaya apa? Buat penglarisnya. Oh, Buat apa? Pengasihan. Buat pengasihan atau Pengasihan. penglaris? Tidak. Jadi buat apa? Saya diajarkan sama yang orang pintar ini, suatu kadang mereka ingin mandinya pakai ini. Oh, ini pakai minyak. Batunya kapan dimandiin ya? Kapan aja? Kapan saja saya mau. Ini udah 3 bulan malah nggak. Oke. Saya mandiin. Intinya iya yang enggak gitu ya. Itu dia. Tapi ini berarti dia datang ke orang yang ya dia bilang orang pintar untuk dapetin ini. Berarti kan ada permasalahan soal ini nih yang sama seperti dia ceritain sekarang. Iya. Apakah ini leluhur? Apakah saya dibuat orang? Apakah ini akhirnya kata dukunnya ini jawabannya? Aduh, Betul ya? iya udah pusing deh. Ya gimana ya? Emang ini awal disatuin ke diri saya, ini dikasih. Ini. Nggak apa-apa. Dan Ya kita seperti appreciate lah seseorang. pasti. Iya. Aku appreciate kok, aku menghargai kok. Bukan nggak percaya atau apa itu, apa sampah, enggak. Aku tetap appreciate aja. Cuma sayang pikirannya Mbak Uli Kacau. itu Kacau. Jadi nggak bisa fokus nyelesain masalah yang lagi Iya, benar. dihadapin, Mbak Iya Uli. benar, saya akui saya kacau. Iya. Karena kondisi ekonomi tadi saya kacau. Iya, karena Saya dikaitin akui. ke sana terus. otak manusia tuh hebat loh. Dia bisa kayak nyusun USB yang kecil yang 256 GB sampai ke bulan gitu loh. Ini lebih canggih dari komputer kita semuanya, brain. Nah, Mbak Uli itu nggak pakai itu gitu. Jadi
Ya bergantung itu. Mudah-mudahan. Diliatin ya, Roy. Boleh nggak? Boleh. Dikasih tahu. Kayaknya kamu aja yang lihat. Iya, tolong tunjukin deh. Kasih tahu ke kamera. Ini Iya. apa? Ini apa? Ini kan gitu minyak nih buat mandiin batu tadi yang saya bilang. Dapat dari orang pintar itu. Bukan, saya beli Beli di di yang jual. Minyak Minyak. kan. nama minyaknya adalah. Kenapa yang dipilih? Saya tidak mengerti disuruh seperti itu. Disuruh sama siapa? Yang membimbing saya, Yaitu. yang orang pintarnya. Orang pintar. Iya. Jadi kamu disuruh beli minyak. Iya. Oke. Lalu kemudian? Lalu ini ada, Hah? ini katanya buat pagar saya apabila ada orang mau jahat, apa kita lagi di jalan gitu, Supaya terlindungi. terlindungi. Mbak, Iya. coba tunjukin Ya, ke ini- kamera. Apa dari leluhur? Ini dari Iya, leluhur. Hah? Dukun apa leluhur? Leluhur. Jadi leluhurnya datang dan ngasih ini gitu? Iya. Gimana caranya? Seperti dia kan waktu saya dibimbing Dibimbing sama yang orang pintar tadi, dibimbing, dia datang ke situ. leluhurnya datang. Datang mengantarkan ini dan juga ini nih. Ini ada seperti pisau. Ada pisau. Iya. Itu yang difoto siapa? Ini nih? kakak saya. Oh, oke. Ini juga datang. Jadi leluhurnya Datang sendiri. jadi gini, ada orang pintar, terus Mbak Uli datang ke beliau, lalu si orang ini bilang leluhurnya datang ngasih ini. Gitu. Bukan, saya mimpi dulu. Aha. Lalu mimpi nanti sekitar berapa tidak lama ini datang ke tempat orang pintarnya dan diamanahkan dikasih buat saya. Namun ini belum saya ambil, belum diizinkan karena pikiran saya masih kacau, belum bisa kendalikan. Mohon Yang maaf. ini yang udah diambil. Kalau yang itu yang ini ada di rumah. Nih, kayaknya sih yang mana? Kalau ini ada di rumah saya. itu barang-barang kujang belanti, Kujang. Itu apa Nggak sih? tahu. pisau-pisau gitu Ini lah ya. semua di rumah. Kak. Iya, kalau itu ada di rumah, udah saya bawa. Fotoin. Boleh lihat itu nggak? Yang mana? Pisau ya? No, bercak-bercak itu. Bercak itu loh. Ini. Satu Yes. lagi ya. Boleh saya ambil ya? Iya, Ini boleh, apa? boleh. Nah, ini juga kadang datang ke dalam yang saya panggil, ini yang suka bantu saya. Coba lihat. Ini gimana cara gambarnya? Foto dari mana ya? Iya, foto ini dari mana? Dari orang pintar itu. Ngasih foto itu. Iya, kan aku mimpi nih. Aha. Mimpi, ini siapa? Kok datang dalam mimpi gitu. Aduh. Terus di print. Iya. Makanya saya bawa ke sini, apa benar ini ada Roy? Itu yang maksud saya, kebenarannya gitu. dia mau cari tahu Cari tahu semua, apa ini siapa gitu. Terus bikin semua jadi simple, make everything simple gitu. Ini apa? Ini Bukan ya? bukan. Apa ini? Kalung-kalungnya ada kalung burung hantu, Iya. ada cincin, batu, ada anting, ada gelang, Iya. macem-macem ya. Iya. Ini waktu minta ke dukun atau orang pintar itu, bayar berapa untuk? Bukan dibayar. Ini yang saya bilang tadi, waktu saya masih konsen, saya pakai itu, saya bisa lihat orang. Bisa Oh, jadi kalau foto. pakai ini bisa ngelihat? Iya, kalau Oh. jika pikiran saya tidak Ini bukan dari blank. orang, bukan dari. Tidak. Kalau untuk dapat kulit macan ini bayar berapa, Mbak? Ini dikasih. Nggak bayar? Serius nggak bayar? Serius. Kulit macan kayak gimana sih? Asli apa palsu? Biasa kan banyak yang palsu. Coba. Ini ya Mbak Uli. Iya. Mbak Uli tuh terlalu menuhankan leluhurnya. Maksudnya gini, terlalu percaya sama leluhur, artinya jadinya sama aja menduakan Tuhan. Iya. Saya tidak bilang leluhur kamu jelek atau apa, tidak. Hanya saja entah ya, saya dari tadi memperhatiin cara bicaranya, gestur, intonasi, artikulasi, bla bla bla. Kamu tuh terlalu banyak katanya. Dari tadi. Katanya ini, katanya itu, bang, katanya ini gini bisa. Tapi apa bener, apa, you know, please diem dulu. Dan Roy mau jelasin bahwa
stop gini-ginian dan nggak perlu tahu siapa yang jahatin gue, siapa ini, bla 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 bla. Saya ngerasa kurang nih kepala kamu tuh nggak bisa berpikir lurus gitu. Wow, iya. Maaf ya orang ngomong gini benar. ya. Emang benar karena emang akhir-akhir ini pikiran saya benar-benar Kacau ya? kacau Nih benar kalau ya. kacau beribadahnya ke atas gitu. Mungkin gak justru kesulitan yang dia hadapin itu adalah ujian dia supaya sebenarnya mendekatkan diri ke Tuhan, Iya. bukan malah ke Bisa gini-ginian. juga Bener. memang ke situ. Ke Iya. situ kayaknya, Iya. ya. Iya. Biar lebih kuat lagi. Tapi sosok leluhurnya memang mengikuti Mbak Uli ini Baik, nggak? Ya, itu Roy? karena itu ada ya Roy Iya ya. karena itu. Iya. Iya walaupun leluhur pasti kita hormati. Selalu ada kok Iya. kita punya Iya. leluhur juga. Mengikuti ada. dan menjaga Mbak Uli ya? Menjaga Mbak Uli tapi nggak jagain pikirannya Mbak Uli. Iya, free will, apa Iya. kebebasan berpikirnya Iya. dia. Kebebasan berpikir itu nggak bisa dikendalikan sama makhluk halus atau apapun atau gentayang dari kita sendiri. Kalau mau tampil jelek, kelihatan dari itu jelek. Kalau kamu oke pede, akan kelihatan pede. Semua berasal dari sini. Ya. Semoga mudah-mudahan ngerti ya. Iya. Soalnya dari tadi tuh Bayu ngomong dia nggak. Oke, Bayu ngomong dia cerita yang lain. Terus Bayu ngomong lagi kasih masukan. Tapi ini nggak ini Iya, jadi nggak nyambung. nggak nyambung. Harusnya pas tadi Bayu ngomong dia kayak kebanyakan jimat kali ya, jadi nggak bisa denger. Mungkin nggak Roy, ini justru bikin dia jadi susah untuk berpikir. Oh iya pasti gitu. Jadi ketika Bayu ngobrol tadi tidak menjawab pertanyaan sama sekali, langsung lompat topik apa benar gitu. Padahal kan Bayu lagi ke poin yang lain, ya kan? Iya, Ya, memang Kamu ngerasa juga nggak? saya akui emang selama ini saya sudah mendalam di batin saya. Iya. Jadi saya seperti unek-unek saya itu ingin saya Terus Iya. iya supaya Mbak- plong gitu loh. Mbak Uli, saya mohon kamu nggak usah ke dukun-dukun lagi. Iya. Saya saranin kamu ke psikiater ya, soalnya kamu itu agak-agak udah mulai gejala delusi loh, bukan halusinasi lagi. Delusi Di itu atas. delusi itu pemahaman satu paham yang nggak real tapi dipercayain gitu. Misalnya dia udah delusi, ini udah orang nyekek gue di samping gue di samping gue, nggak ada apa-apa men. Delusi, gue dicekek gue. Kalau halusinasi kan Lewat. Iya. Ada wujudnya yang kelihatan terus diyakinin. Iya, terus kalau delusi itu gue akan ngerubah negara, namanya bukan ini lagi, gue bikin bendera sendiri. You know what, ini aku saranin pure 100% untuk kasus kamu. Itu adalah kasus kepribadian. Ya, cari psikiater yang tepat. Cari profesional. Tapi ya coba di stop dulu semuanya. Saya yakin kehadiran Mbak Uli ke menembus mata batin ini juga sudah rencana Tuhan yang Iya. Maha Kuasa ya. Iya. Supaya berubah jauh lebih baik. Jadi mudah-mudahan ini adalah langkah awal Iya. untuk bisa meninggalkan kepercayaan dan keyakinan yang salah. Iya, benar. Dan fokus untuk membangun hidupnya, Iya. menyelesaikan masalah yang lagi dihadapi. Karena memang energi pikiran dan tenaganya nih Mbak Uli, kehadiran Mbak Uli itu pasti dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Iya benar. Makanya saya kesini udah merasa lega. Iya. Ya, Karena betul. ini yang selalu sebagai Pertanyaan pikiran saya, ya, tanda selalu tanya besar. pertanyaan selalu nggak Ya. apa benar ya begitu, Iya. nggak meyakini, makanya Ini pengulangan. tidak saya sepertinya harus Pengulangan Udah tiga kali. doa. Udah 3 kali ya? Iya. Pengulangan topik. Kalau ini udah 3 lega, kali. udah tahu, Iya. udah tahu kebenarannya seperti apa. Ya nggak apa-apa. Jadi saya bisa lebih Ya, percaya diri lagi lah. ya. Kami percaya semua orang punya hak untuk bahagia termasuk Mbak Uli. Ya. Oke, Mbak Uli sudah lebih lega, Lega. sudah lebih tenang. Ya. Ini mau gimana, Ro? Disita atau Disita dibuang atau dibakar? sama Mbak Ulinya aja langsung. Oh, Iya. disimpan dan dibuang atau gimana? Karena kan Mbak Uli kan masih ada di rumah, barang-barangnya kumpul-kumpulin aja dulu, terus kemudian baru disita di laut ke laut. Iya. Ada yang nggak bisa dibakar itu kan besi belati. Iya ini besi Iya ya. sama ini. Jangan diundang-undang justru, jangan didatengin. Nanti malah justru mengacaukan pikiran lagi. Iya. Oke? Oke.
Iya. Roy, ada yang ikutin Mbak Uli nggak sekarang? Nggak ada. Aku udah tadi Sebelah kanan, ngeliat kiri? di sininya. Kenapa? Di pikirannya. Jadi nggak ada sesuatu yang Pikirannya menyerang, tuh Kacau. Tenang ya Kak. Oke. Percaya Terima kasih semua. banyak Mbak Uli. Iya. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Kacau pikiran. Baik, makasih ya. Sama-sama. Mbak Uli. Sukses ya. Iya, amin. Jika Anda diberi suatu kelebihan, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat, kelebihan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pemirsa, berikut ini akan hadir seorang laki-laki yang mengaku memiliki ilmu supranatural. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Ya. Akan hadir seorang laki-laki yang mengaku memiliki ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Barjo. Selamat malam Mas Barjo. Malam. Malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Kerjaan saya, Ya. apapun saya mau. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Pertama-tama, saya benci sama manusia. Dan saya nggak suka bermain sama manusia. Oke, baik. Apa yang bikin Anda benci sama manusia? Munafik. Kita semua manusia termasuk Anda dan orang tua Anda loh. Ya, Mereka munafik. ya munafik. Kenapa bisa berpikiran seperti itu Mas Barjo? Ya, saya udah sering dikhianatin. Oke, Makanya saya lebih suka bermain dengan yang gaib. seperti apa misalnya? Ya, banyak teman saya. Hmm, Siluman, pocong, genderuwo, bahkan kuntilanak pun bisa. Bagaimana Saya- cara pertama kali berteman dengan makhluk-makhluk seperti itu? Awal ceritanya seperti apa? Karena dendam. Oke. Waktu saya sekolah dulu, itu saya mungkin bisa dibilang dibully, ya. Dan saya ngerasa nggak adil gitu. Hanya saya bermain sendiri di sebuah hutan, dan tiba-tiba ada sosok yang datang ajak berteman dengan saya. Seperti itu. Oke, waktu pertama kali Anda ketemu dengan makhluk gaib itu, bentuknya seperti apa? Bentuk hewan, sosok yang besar, hantu, kuntilanak, genderuwo? Untuk pertama itu genderuwo. Dia tinggi besar, lebar, dan hitam. Itu pertama kalinya. Dan waktu itu Anda langsung berinteraksi, ngajak berteman gitu, Iya, ngobrol? kayak kita ini, ngobrol biasa. Nggak ada rasa, nggak tahu ya, itu kan sesuatu yang beda ya dibanding manusia. Wajarnya kan ada rasa takut. Loh, saya enggak. Saya senang malah. Oke. Ya intinya dia nggak manusia. Itu intinya. Dia bukan manusia. Ya saya deket Oke. manusia risih. Mhm. Yuk, Sementara dengan makhluk-makhluk lain mereka Ya. selalu mendengarkan Nyaman dan aja. membuat Anda ngerasa nyaman. Yap. Untungnya buat Anda tuh apa ya berteman dengan makhluk-makhluk gaib? Ya banyak. Mhm. Bila saya tidak suka, bisa saya suruh bikin itu orang celaka. Seperti itu. Oke, jadi Anda juga mencelakai orang. Yap. Kalau saya nggak suka, Siapa? banyak teman saya. Banyak korbannya. Ya, Seperti apa Anda celakainya, dengan keadaan seperti apa? patah tulang, lumpuh, Mhm. bahkan muntah, belatung pernah. Saya lakuin itu.
hanya karena nggak suka atau mereka yang menyakiti Anda? Saya nggak suka ngeliat. Jadi kalau nggak suka, Anda suruh teman-teman gaib Anda Iya. untuk mencelakai orang yang Anda nggak suka? Iya, saya suruh ikutin dia, saya bikin celaka itu juga. Hari itu juga. Korbannya lebih dari 5 orang. Belasan mungkin? Pernah ada yang sampai meninggal? Pernah. Banyak. Iya. Itu orang, Hah? dia mencela saya. Dibilang saya aneh, karena saya sendiri. Saya suruh teman saya, besok jam 12 malam pas, dia meninggal. Meninggal dengan cara seperti apa? Dia tidak bisa gerak sama sekali. Tiba-tiba? Iya, Itu teman Anda? bukan teman saya. Lingkungan saya, Oh, tapi orang teman yang... sekolah. Tapi orang yang Anda kenal? Iya, Berarti Anda dia nggak peduli. nggak ada rasa menyesal? Enggak, Nggak ada rasa takut karena melanggar hukum agama dan negara gitu? ya kan nggak kelihatan. Yang ngelakuin bukan kita. Tangan kita masih bersih. Ya, memang bukan melalui tangan Anda sih, tapi Anda gunakan untuk apa lagi nih? Anda minta mereka untuk melakukan apa, teman-teman gaib Anda ini? Hanya untuk mencelakai orang? Celakai, Ah, berteman saya, ah. berinteraksi. Anda buka praktek buat orang lain nggak? Misalnya, saya nggak suka sama orang, saya minta tolong dengan Anda. Enggak. Jadi hanya untuk Anda sendiri, Iya. diri sendiri. Saya kan risih sama manusia. Saya juga pendiam. Gak suka ngobrol sama orang, gak suka. Nah, karena ada acara ini, saya coba maksakan diri untuk datang ke acara ini. Untuk Ingin apa? tahu siapa si Roy Kiyoshi itu. Bisa apa dia? Oke, jadi tujuan Anda hanya ingin tahu seperti apa Roy Kiyoshi. Gitu. Ya. Sebentar, teman saya tertarik sama Mbak ini. Temen yang mana dan kenapa? Nggak tahu, katanya aromanya enak. Itu pas. Dia mungkin lagi pengen belai rambutnya, pas banget di belakang. Ya. Oke, baik. Sebelum ini semua lebih jauh, kami akan mengundang sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Barjo, terlahir tanggal 2 Januari 1995. Mendiami rumah bernomor 14. Sosok penyendiri, suka melamun dan bermuram durja. Terkadang dia mudah merasa gelisah dan menjadi tegang. Saya melihat Barjo tidak suka berteman dengan manusia. Dia lebih suka berteman dengan mereka yang tak kasat mata. Terkadang teman-temannya merusak jalan pikiran Barjo dan membuatnya kerap kali berbuat di luar akal logika manusia. Barjo dikelilingi oleh arwah-arwah gentayangan dari jalanan berdarah-darah dan sangat menakutkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat. Aduh. Saya punya firasat nggak enak hari ini. Barjo, dengan tanggal lahir 2 bulan 195 dan nomor rumah 14.
Barjo ini merasa tidak punya teman, tidak suka manusia, cenderung introvert, akhirnya berteman dengan makhluk gaib dan pernah mencelakai orang sampai ada yang lumpuh, kecelakaan, bahkan meninggal dunia. Dan saat ini datang ke Menembus Mata Batin hanya ingin tahu seperti apa Roy Kiyoshi. Iya. Gini, seperti apa Roy Kiyoshi atau seperti apa kekuatan dia gue pengen ngalahin? Ada dua. Seperti apa Roy Kiyoshi atau seperti apanya mau gue tantang? Saya menantang. Oke, berarti yang B ya. A, pengen tahu Roy Kiyoshi, ingin berbagi cerita dan segala macam, itu yang A. Kedua yang B. Bentar. Roy bisa temennya di jauhin dikit? Siapa Roy? Teman saya nggak suka. Iya, no. Oke? Iya. G. Siti Jasmia maksudnya. Iya, anak kecil sih. Oh, yang kecil. Oh, oke. Jadi udah jelas nih, bukannya ketemu Roy kan biasa ibu-ibu ketemu Roy nih baru tukar pikiran gitu kan. Udah, oke, yang kedua B, ketemu Roy untuk cobain, tantangin gitu. Oke. I got it. Iya, ini pengen tahu kemampuannya Roy seperti apa, dia bilang gitu. Oh, biasa aja. Remah-remah rempeyek. Tapi kenapa sih, untuk apa sih, ingin tahu buat apa sebenarnya? Apa untungnya buat Anda? Puasa sendiri aja. Kepuasan. Yep. Aku dari tadi juga auranya kayak enak. Kenapa Iya. Mbak Kon? Teman saya lagi dekat Mbak. Ya agak. Dia sangat tertarik. Oh, sukanya jangan gitu dong, ini kan bintang tamu saya jadi takut nanti. Ya, itu kemauan dia. Kemauan temen kamu. Iya. Aman nggak buat Mbak Koni? Roy? Kak Koni. Aman. Kalaupun ada makhluk-makhluk atau teman-teman dia yang sekitar kita, tapi bisa dikendaliin kan ya Roy? Saya gini. Oke. Sekarang apa mau kamu? Menantang apa? Nantang kekuatanmu. Dengan cara apa? Bisa gak? Bisa apa? Panggil teman saya. Panggil? Iya, mungkin narik. Karena teman saya udah melekat ya di saya. Di jiwa raga saya udah melekat. Kalau misalnya ternyata akhirnya berhasil ditarik atau manggil teman Anda, apa konsekuensinya? Saya bisa pastiin itu tidak akan terjadi. Kalau itu terjadi, Tidak mungkin. apa yang nggak mungkin di dunia ini? Iya. Who's can guarantee that? Thanks. Temen kamu tinggi gede ya? Iya. Dia tadi nyolotin saya sih. Iya, dia nggak suka sama kamu. Oke, ya I know. Di sebelah mana Roy? Di belakang, tepat di samping sininya dia. Sebelah sini. Ini apa sih namanya? Bahunya dia sih tinggi gitu. Ya nggak apa-apa. Gimana caranya beliau bisa suka sama saya seperti apa? Tapi saya juga nggak pengen. Tapi saya suka apa tidak nggak. I don't care sih actually. Iya, nggak semua harus ditanggapin dia. Ya semua orang harus suka sama Iya saya. benar. Kamu jujur ya, saya melihat Barjo malah insecure tahu. Saya yang mau dilawan, kamunya yang insecure. Ketakutan, nggak Ingat nyaman. The gesture Iya, udah defensif. defensif. Yang harusnya saya mah saya yang biasa aja gitu, Barjo. Kamu yang bener-bener Roy. Tahu apa sih Roy? dan buktiin dong, Barjo, kalau kamu punya ilmu. Boleh saya panggil teman saya? Boleh silakan. Mungkin ada
dari belakang. Oh ya, monggo. Bentar ya. Siap. Oh, oke. Oh, so cute. Iya, dia suka. Burung hantu. Suka sih. Burung hantunya jangan terluka ya, kasihan. Ini pemberian dari teman saya. Saat saya lagi sendiri, saya diberi ini. Intinya sebenarnya Barjo, masa kecil kamu itu dibully, gak punya teman, dan kamu berdiam diri sendiri ya. Dan akhirnya introvert, lalu kemudian ketemu dengan hewan, jadiin teman. Iya. Ya saya juga setuju sih, kadang temen aja ya lebih serem dari setan sih. Karena temen makan temen juga bisa. Sebentar A, sebentar B. Ya. Kadang seperti itu. Yang Barjo alami, dia sudah ada di fase masa yang Sudah kelewat batas. udah kelewat gitu. batas drop. Bolehkah saya ini? Saya boleh minta dilus? Dia minta dilus? Mbak Koni ngelus? Mbak Koni mau ngelus makhluk ini. Sebentar sebelum dipegang, saya mau Roy, ini ada isinya nggak atau cuma burung hantu aja? Ini ada isinya. Ada makhluk lain dalam situ. Tapi matanya kenapa nggak lihat buta ya? Enggak. Dia nggak mau ngeliat kamu. Oh ya? Udah Dia nonton orang langsung. Dia nggak suka sama kamu. Oke. Saya mau ke mbaknya. Aman nggak kalau Mbak Koninya mengusap Roy? Kalau nggak yakin jangan sih Mbak. Serang Mbak Koni. Udah apa? Mas, Iya. nggak apa-apa, Roy? Gak apa-apa. Should be okay. Kamu pakai tangan panjang kan? Ini kok kebuka-kebuka Aja. gitu ya? Kalau kesini kena kukunya. Belakangnya aja. Jangan. Diam. Tadi Diam. saya nggak mau nanti malah. Kamu diam. Nggak. Mas, ini kamu jangan coba untuk ngejebak bintang tamu kami ya. Ini maksudnya biar dia ada yang ikut ke rumah ya? Iya. Supaya jadi teman kamu. Oh iya. Iya, Hah? dia akan ngikut gitu. dia. Gitu maksudnya. Iya. Dia suka dengan mbak ini. Mbak Koni jangan. Jangan pergi dengan mbak ini. Mbak Koni baca ayat kursi. Ya, nggak kami izinkan itu. Baca ayat kursi. Ya, Anda nggak kami izinkan untuk melawan itu. Oh iya. Ini buatan Anda. Baca-baca doa gitu. Enggak, Ayo. jangan. Mbak. Nggak apa-apa. Dia suka. Iya, tenang. Roy, menurut perawan kamu seperti apa? Emang dia ngejar Mbak Koni sih. Dia ingin bermain. Bermain tapi Bisa, nggak apa-apa. malah Nggak. mau mencelakai penonton kami gitu maksudnya. Aku Hah? Kamu banyak omong. Mbak Koni nggak usah pegang. Namanya siapa tadi? Saya taruh di meja deh, bro. Barjo! Jadi sekarang maunya apa? Saya Roy Kiyoshi. Masuk. Di sini bukan ajang pamer ilmu ya, atau ajang-ajang. Sekalinya saya marah beneran. Kamu nantang saya. Gak kebalik ya? Mau apa kamu sekarang? Taruh, bro. Taruh. Teman kamu di meja, taruh. Taruh di meja, taruh di kursi.
kasihan banget burung hantunya digituin. Ya, Ntar. Kamu nggak boleh memperlakukan hewan seperti itu. Saya nggak setuju. Saya ngeliatin aku nih, kenapa ya? Ngeliatin. Itu ya talinya. Cepet bilang mau ngapa kamu sini, biar selesai sekalian. Tidak suka manusia. Ya kak. Oh berarti kamu bukan manusia ya? Oh I get the point already. Iya. Dia ngerasa dia bukan manusia. Manusia. Dia nggak bisa ngerti. Manusia itu makhluk sosial. For what? Kita geser. Kita geser gitu ya. Kenapa? Jauhin saya atau saya yang mundur? Ambil tali. Dia bisa kendalin nggak? Tenang dulu. suka. Tenang dulu. Bisa kendalin? Nggak suka. Bisa bangun? Hati-hati sedikit. Kenapa Roy dia Roy? Kenapa dia sebenci itu ya sama semua yang mau nyekek semuanya? Ya dia seperti itu, emang dia tidak suka sama manusia, kan bener omongan dia. Saya nggak suka ya orang unjuk gigi, unjuk ilmu, tapi ujung-ujungnya zong. Kalau dia lebih pinteran dikit ya, ngadu ilmunya bukan pakai gini-ginian, tapi pakai ini. Ya. Saya sebenarnya kasihan sih kalau ngeliat dia karena ngerasa nggak punya teman sebenci itu Iya, sama saya manusia. kasihan juga sama. Jadi semua kayak dianggap musuh gitu. Apa Roy yang kamu lihat dari dia sekarang? Saya lihat Itu dia ya? iya. Dia mengalami ini. Iya. Bayangkan jika hari ini bukan kita yang berhadapan, mungkin orang lain dia bisa ditebas habis pakai pisau. Jangan ganggu penonton. Jangan ganggu penonton lagi. Ini harus gimana, Roy? Harus diapain? Ya saya kasih kesempatan sekali lagi. Masih mau tanding ilmu? Maunya apa? Saya turutin sekarang, mumpung saya masih ada di sini. Kalau saya panggil security. Mas Barjo. Maaf, Bisa Roy. dengar saya? Bisa dengar? Ya.
Saya minta maaf. Anda okay. dipengaruhi sama makhluk-makhluk tadi ya? Dia Iya. Soalnya awalnya datang tuh auranya udah Tapi saya lihat dia ada mengalami perubahan emosi. Artinya di dalam dirinya dia sudah agak sedikit terbebas dari pengaruh emosi. Sekarang Mas Barjo, apa yang kamu rasakan? Saya takut. Takut? takut apa? Takut apa Mas Barjo? Nggak tahu. Saya ketakutan. Kenapa? Anda pernah bikin satu perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib itu ya? Ya. Aduh. Saya minta maaf sama Roy. Ya nggak apa-apa, it's Mbak. okay. It was an accident aja, udah biarin. Nggak apa-apa Mas Udah, it's Barjo. okay, it's okay. Nggak usah terlalu ini. Paling ntar PR, kerjaan agak ngurut. Memar. Pastilah memar. Ini yang kamu gambar apa nih? Biar Mas Barjo juga tahu. Udah boleh jelasin nggak? Itu tuh Mas Barjo tadi gitu. Saya ngelihatnya dia pemarah dan segala macam. Malah ini yang muncul. Sosok ini yang apa itu, Roy? ada di dalam Iya, dirinya Mas iya. Barjo. Soalnya Rambut banyak yang ngikutin saya. Bukan hanya satu. Itu salah satunya. Ini salah satunya ya. Ya. Nih, coba lihat rambutnya Mas Barjo aja. Rambutnya gondrong. Ini mirip. Ini laki. Orang laki-laki. Apa rasanya Mas Barjo? Diapain? Apa yang Anda rasain Mas Barjo? Panas. Apanya? Badan. Kecapean soalnya tadi kan dia kemasukannya. Kamu nggak sadar juga tadi. Saya nggak suka Nggak suka apa Mas Barjo? dengan manusia. Lingkungan manusia nggak suka. Kenapa sih begitu kecewanya sama manusia? Kenapa? Kayak semua manusia membenci Anda gitu. Ya. Saya juga Semua. benci mereka. Kalau kamu bilang semua manusia, Ya. tidak ada kecuali. Ya. Oke, berarti Termasuk kamu orang tua saya. termasuk orang tua kamu dong. Iya. Itu mungkin nggak cara pikirnya itu karena dipengaruhi makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya itu, Roy? Teman-teman gaibnya itu. Iya pasti. Jadi dia menganggap manusia itu adalah musuh yang harus dikalahin. Aduh kasihan burung hantunya kaget. Ini bawa. Let me handle first. Panas. Panas. Ampun. Udah Roy. Ampun. Kayaknya belum dia deh. Belum dia? Kamu ngeliatnya seperti apa, Roy? Kok rasanya kayak nggak mungkin kalau manusia normal masih kayak gini. Jalan satu-satunya di sini adalah digunting rambutnya. Enggak. Jangan sakitin teman saya. Dia udah terbang? Ya, dia nggak suka sama udah. Ya udah nggak suka ya udah. Siti Jasmia aja males loh ngadepin kamu. Nggak diladenin ya? Gak diladenin. Kelasnya receh. Mas, justru perilaku Anda sendiri yang membuat orang lain nggak menghargai Anda. Jadi dikecilin dan diremehin terus jadinya. Mau apa lagi sebenarnya? Kesini mau ngapain lagi? Kasih tahu biar kita selesain semuanya di sini.
Tapi selesai dari sini, keluar dari sini semuanya clear. Saya capek dengan kemanusiaan manusia. Menafikin manusia itu banyak banget. Sudah capek jadi korbannya. Munafik, manusia itu munafik. Dendamnya terlalu dalam banget. Ya, saya coba untuk ambil temannya lagi dulu ya. Siapa tahu nggak terbang. Kenapa, Mas Barjo? Apa yang Anda rasain, apa yang Anda dengerin? Bisikan. Ya. Ada di sini yang nggak suka sama saya. Siapa? Siapa di sini nggak suka? Saya munafik. Jadi Anda berharap semua orang suka sama Anda gitu? Mas Barjo? Roy ini jadi gimana? Harus diapain dia, Roy? Gimana caranya supaya keluar dari sini? Paling nggak dia bisa jadi apa ya, punya pandangan yang baru gitu. Nggak menganggap semua manusia adalah musuh dia, karena kalau dianggap semua musuh, saya khawatir justru ada korban lagi yang jatuh. Dia nggak suka, dia panggil teman-teman goibnya harus mencelakai dia. Mas Barjo sih banyakin ibadah aja sih, dan banyakin coba untuk buka sosial media. Di sana banyak teman-teman yang dulunya udah nggak kontak, sekarang kontak. Apa lagi Mas Barjo? Ada yang mau disampaikan? Panas. Kenapa panas? Kenapa? Ada yang marah, ada yang nggak suka. Iya. Teman-teman kamu ada yang nggak suka, Mas? Iya. Nggak, saya pergi dari sini. Nggak suka dengan Lingkungan ini udah. suasana di sini? Ya, Nggak suka kenapa? si Roy. Mas Barjo udah nggak ada harapan nih, kalau kamu kayak gini terus kamu bakalan mati. Saya juga lihat Mas Barjo di sini ada keterlibatan narkoba, dan saya ngerasa Mas Barjo di sini belum lepas dari lingkaran hitam. Tahu nggak sih, makhluk-makhluk ini bisa apa ya? Bisa ngasih apa sih buat Anda? Malah mencelakakan diri sendiri, bukan? Saya ingin ketenangan. Lebih tenang. Ya, Kalau hidup seperti ini, ngamuk-ngamuk, terus dengan makhluk-makhluk itu tuh lebih tenang. ya setelah itu saya tenang. Setidaknya dendam saya perlahan-lahan hilang. Dengan cara melukai mungkin. Padahal kalau ya bersosialisasi dengan manusia ya ada kesempatan baru, Anda bisa menambah nilai diri Anda sendiri, berkeluarga, nanti punya anak dan macam-macam. Kalau sama makhluk halus kan kesempatan itu justru nggak ada. Kamu nggak suka manusia kan ya? Nggak suka dia. Aku minta dong semua turun ke sini, semuanya. Sini. Gerayain tubuhnya dia semuanya. Apa? Maju lagi, ngumpul, ngedeprok. Maju lagi. Maju lagi. Maju terus. Pas udah maju, gerayangin semua tubuhnya ya.
kayak gini. Semuanya gerayangin. Maju lagi, semua ngumpul ke sini. Udah cukup. Enggak, saya yang punya tuan rumah di sini dan Bayu. Udah Roy, ampun Roy. Gerayangin tubuhnya sekarang. Sentuh badan dia semuanya sekarang. Gerayangin. Keroyak dia dengan sentuhan. Keroyak dia dengan sentuhan. Semuanya keroyak. Keroyak. Sentuh, 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 sentuh. Disentuh semua pakaiannya. Bawa manusia semua turun lagi. Sudah lepas dulu, undur dulu. Mas Barjo berdiri. Mas Barjo berdiri. Mas Barjo berdiri. Mas Barjo. Ampun. Iya. Ampun. Enggak, berdiri dulu. Berdiri. Apa yang kamu lihat, Ray? Udah jauh lebih better sih sekarang. Udah jauh bisa ngobrol. Saya kasihan loh lihat Barjo kayak gini. Kasihan ya Roy. Aku minta air dong untuk basuh mukanya. Kasihan karena dia nggak percaya lagi sama manusia. Iya. Dan tisu ya untuk Mas Barjo. Yang cowok-cowok yang muluk dari tadi jangan lupa baca-baca aja sampai yang ikut. Apa? Baca-baca, jangan ada yang ikut ke yang meluk. No. Mas Barjo, kita lihat ya perbedaan Mas Barjo yang tadi sama setelah cuci muka kayak gimana ya. Mas Barjo udah sini aja, cuci mukanya terus dibuka. Jangan, nggak usah dibuka belakangnya, depannya diturunin. Iya, depannya aja, depannya. Depannya aja diturunin. Ini minum dulu, terus nanti cuci muka. Nah, terus bawa airnya buat cuci muka gitu. Ke belakang. Nah, itu udah beda banget. Beda. Iya, Sih, jauh lebih beda. ini lagi pakai supaya nggak basah tuh jidatnya. Tadi tuh amarahnya tinggi banget. Iya, Serem. kayak semua orang tuh yang Kayak dilihat musuh yang harus musuh dikalahin. gitu. Iya, ini bagus. Kita normal nih. Aku pikir tadi AL dulu. Wah, salah. Bukan, apa tuh? Bukan. I always have to go back to Itu- my place. Oh iya, dimasukin keluar tentang ya. Udah bagus itu. Sangat bagus sekali, mukanya jadi cerah. Coba dong tunjukin ke kamera mukanya. Itu jauh lebih bagus ya. Lebih fresh, lebih Iya, fresher, iya. lebih nggak ada permusuhan, auranya juga Iya. lebih menyenangkan. Tuh. Oke, Mas Barjo, kedepannya saya doakan lebih baik, cari kerjaan yang lebih baik. Jangan sampai main ilmu-ilmu nggak jelas. Masih muda loh umurnya. Udah itu aja sih syarat saya. Sekarang apa rasanya? Tenang. Lebih baik. Udah jauh lebih baik. Ya tadi ngeliat matanya tuh, waduh serem banget. Aku nggak berani natap. Sekarang udah jauh lebih baik loh. Ya. Beda Iya, banget. udah plong gitu ngeliat tuh mukanya. Mau dilap lagi gak biar nggak dingin? Mas Barjo udah punya pasangan belum? Nggak percaya. Aku nggak percaya. Jadikan satu pasangan sebagai tempat curhat, berkeluh kesah, ngobrol santai, dinner, makan, lunch together, watching movie, nonton bareng. Itu bisa bikin kita jadi enggak, gue nggak percaya. Lu nggak mungkin semua cewek lu nggak suka. Pasti ada satu yang nggak mungkin, bro. Salah satu pasti bakal dapet cantol. Dia bisa nerima apa adanya kamu. Gimana? Pokoknya kamu mah bakal jatuh cinta. Kalau sekarang kamu bilang, gue nggak percaya sama manusia. Ntar lihat nih,
Ada ya pasangan ada, yang baik ya. Tuh, perasaan-perasaan yang sayang Oke. seperti itu. Buka hati Mas, lihat yang baik. Ya. Hatinya dilepaskan dari semua yang kemarin-kemarin udah membelenggu Baik. gitu. Kan dasarnya orang baik ya, Ya, tadi Roy betul. bilang. Tuh. Ntar dipertemukan juga sama yang baik, amin. 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 Oke, Mas Barjo, terima kasih banyak sudah hadir di studio Menembus Mata Batin. Kami harap yang terbaik buat Anda, dan Anda boleh bawa minumnya dan Anda boleh meninggalkan studio. Maaf ya Roy. Oh enggak, Ya, enggak Mas apa-apa. Barjo. Nggak ada masalah, nggak ada yang masalah ya. Nggak ada dendam ya, nggak ada yang sakit hati. Oke. Semangat ya Mas. Aku Terima nggak kasih. apa-apa kok, tenang aja. I'm proud of you. Seorang teman bukanlah siapa yang berjalan bersama Anda, tetapi mereka yang membantu Anda untuk berjalan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin kali ini adalah Uli dan Barjo. Uli percaya ada leluhurnya yang mempengaruhi pikirannya justru mempengaruhi kesialannya. Sementara Barjo, dia berteman dengan makhluk gaib, sering dibully oleh manusia, merasa tidak percaya dengan manusia lain. Akhirnya dia malah unjuk kemampuan di sini, tapi sayangnya tidak berhasil ya Roy. Iya, betul sekali. Gimana tanggapan kamu Uli dan Barjo? Uli ya, untuk Uli sendiri saya ngerasa dia terkungkung dengan dunia imajinasinya dia dan dia percaya bahaya banget untuk kedepannya kalau nggak ada orang yang ngasih tahu buru-buru. Dan saya rekomendasikan Uli itu untuk ke psikiater. Profesional ya. Untuk yang Biar profesional terbuka. ditangani orang yang ahli lah. Betul. Untuk Barjo sendiri, saya cukup kasihan sekali dengan dirinya dia ketika saya melihat masa kecilnya, saya ngelihat figur orang tuanya tidak lengkap juga saya lihat di situ. Kemudian dia nggak suka sama manusia dan kelihatan sih dia mendorong kita tadi kan sampai gulet-guletan gitu. Ya. Dia nantang Roy tadi sampai Iya, begitu ya. iya sampai Kasihan mencekik. sih, itu pasti sakit. Iya, Capek soalnya. capek sih sebenarnya. Oke, Bang Honi ada komentar mengenai Uli dan Barjo? Iya, hari ini pesertanya ya, Serem. serem. Yang kedua, aku aman yang pertama sih. Yang kedua cukup serem. Tadi waktu disuruh megang itu, Baru datang tuh langsung Apa rasanya? panas. oh hawanya terasa Hawanya panas. panas gitu. Bilang jantung aku itu lama tuh. Duh, Roy nggak datang-datang nih. Jantung habis deg-degan. Lama aku nggak mau natap matanya karena matanya tuh tajam banget. Ngeliatin Aku sekali-sekali terus, ya. gitu kan. Terus dia bilang ada yang ngikutin. Aduh, Bayu siapa nih yuk? Aduh, tapi aku tenangin diri gitu kan. Iya. Ngucap-ngucap aja berdoa gitu kan. Berdoa gitu ya. Makin ada Roy semakin itu aku juga nggak berani nyentuh karena hati aku memang nggak mau ini gawat nih gitu, bahaya nih karena banyak hal yang nggak bener gitu. Kelihatan ya auranya ya, Iya, terasa gitu. energinya juga. Banget. Jadi Uli sama Barjo, mana yang? Saya lebih ya kasihan Uli, tapi Barjo juga kasihan. Iya sih. Dua-duanya ya, kasihan ya. Kasihan. Juga ya. kasihan. Ya mudah-mudahan sih orang-orang yang berkaitan dan melakukan hal mistis dibuka hatinya Iya. untuk melakukan hal yang baik dan Baik-baik justru kembali nggak terjadi padanya ya. manusia. Mbak Koni Nurlita, terima kasih banyak Sama-sama atas Bayu, waktunya. sama-sama Roy. Sukses untuk karirnya. Amin. Dan semoga bahagia Terima kasih selalu. udah ngundang di sini. Iya. Roy Kiyoshi, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya. Thank you. Mudah-mudahan kakinya nggak memar ya. Iya, aduh gila sakit banget kakinya. Wow. Langsung pijit ya. Iya. Pemirsa, jangan berjalan seperti gunting. Meskipun lurus, tapi memisahkan yang sudah menyatu. Berjalanlah seperti jarum,